Bagi masyarakat di Sumatera Barat, sungai adalah berkah alam, modal untuk kepentingan sosial. Aliran sungai yang melintasi desa dikelola oleh aturan adat melalui tradisi Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah ketetapan bersama yang telah dilakukan dari dulu tentang pemanfaatan hasil sungai agar tidak tereksploitasi secara terus-menerus. Proses pemanenan Lubuk Larangan pun tidaklah sembarangan. Prosesi dibuka oleh seorang ketua adat. Lalu setiap warga dikenakan tiket dengan memilih tambon, yaitu batang-batang pohon yang ditaruh untuk tempat bersembunyi ikan. Bagi masyarakat Desa Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pembukaan Lubuk Larangan merupakan sebuah peristiwa yang sangat sayang untuk dilewatkan. Seluruh warga desa dari yang masih kecil hingga yang sudah tua akan berbondong-bondong turun memanen hasil ikan yang sudah disimpan selama beberapa tahun. Hiburan di hari Minggu nih buat masyarakat dari Lubuk Sikaping dan sekitarnya, yaitu momen dibukanya Lubuk Larangan atau sungai yang dilarang. Jadi memang setiap tahun masyarakat di sini ada sungai-sungai tertentu sengaja untuk tidak diambil ikannya. Nah, kebetulan di sini memang sudah lama sekali, sekitar hampir 2 tahun tidak diambil ikannya. Jadi ketika dibuka rame banget. Satu masyarakat tuh datang berbondong-bondong. Nggak cuma di sini aja. Kalau kita lihat sampai ujung sana tuh, ini ada sekitar 1 kilo yang dibuka. Jadinya, ini masyarakat bawa alat untuk nangkapnya macam-macam. Nggak cuma jaring, tapi ada pakai luka, ada pakai serokan pun ada yang bawa. Tua, muda, nenek-nenek sampai anak kecil tuh datang semua. Ada sekitar 1 kilometer panjang Lubuk Larangan yang dibuka di Sungai Batang Sumpur, Desa Jambak ini. Penerapan sistem Lubuk Larangan sebenarnya hampir sama dengan sistem budidaya ikan. Bedanya, ikan tidak disimpan di dalam tambak atau empang, melainkan dibiarkan hidup di habitat alamnya, yaitu sungai. Ada sebuah ketetapan bersama di mana sungai yang diberlakukan Lubuk Larangan tidak boleh diambil ikannya sampai batas waktu tertentu. Mana lagi nih? Saya udah siap megangin karung. Ini udah kebayang nih, pasti ikannya banyak dan gede-gede. Tapi ini ternyata nggak semua orang yang bisa ngambil, tidak bisa sembarangan. Karena memang sungai ini kan atas kepemilikan masyarakat Caniago. Jadi yang boleh ngambil hanya warga Caniago. Nanti setelah udah terkumpul semua, baru dibagi. Masyarakat mempercayai jika ikan diambil sebelum waktunya dibuka, maka dia akan mengalami kesialan, bahkan kematian. Inilah sebabnya masyarakat di sini hanya akan mengambil ikan pada masa-masa tertentu, seperti saat pembukaan Lubuk Larangan ini. Cepetan! Itu ikannya banyak banget itu yang dibawa. Sampai 4 orang, 5 orang keberatan bawanya. Ya, ini dia. Ini dia. Kasih kau, oh nenek-nenek. Punce yang ini loh, punce. Wah. Dai. Iya. Ini nih yang paling licin banget. Paling besar yang saya lihat tadi. Ada lagi, Bang? Ini yang paling besar ya? Ya. Nih, primadonanya nih. Di sini bilangnya ikan gariang. Kalau di Sumatera Utara bilangnya ikan jurung. Tapi yang lebih umumnya kita sebut ikan somah. Kalau dilihat dari bentuknya, seperti ikan mas. Karena memang masih satu famili atau saudara nama ikan mas.
masuk dalam game store. Dari badannya, ini memang lebih slim atau lebih kurus, maksud saya lebih kecil dan lebih panjang badannya. Ada kumisnya juga ternyata. Jenis ikan yang dipanen di sini adalah ikan tor atau ikan semah yang hidup bergerombol di aliran sungai Lubuk Larangan. Ikan semah atau masyarakat setempat menyebutnya ikan gariang merupakan ikan yang hidup di setiap aliran sungai berarus deras dan berbatu di Sumatera. Spesies ikan ini biasa diburu oleh masyarakat karena dikenal akan rasa dagingnya yang enak. Yang kadang, aduh, speechless ya. Lihat ikan sebanyak ini. Ini hasil yang kita dapat dari ujung sungai yang tadi. Bayangin dong kalau 1 kilo sungai atau Lubuk Larangan ini dikumpulin ikannya, pasti bisa berlipat-lipat hasilnya. Nah ini dipilah-pilah, dipisah-pisah, masing-masing pasti kebagian, tiap kakak dapat. Ini lagi dibagiin dulu besarnya, yang sedang, yang kecil. Dan ini adalah aturan adat yang sudah ada dari dulu. Tradisi dari nenek moyang turun-temurun sampai sekarang tetap dilakukan. Bayangin dong kalau misalnya setiap daerah dilakukan seperti ini. Masih sampai sekarang kita masih bisa nikmatin ikan dewa ini, atau kita bilang ikan semah. Ibu itu udah matang. Ini saya baru masak nih. Panas. Wah, itu udah mulai bagi-bagi ikannya. Tapi saya udah makan duluan, ini udah dibakar, Bu. Kayak gimana sih nih ya rasanya? Katanya nih rasanya lebih enak dari ikan mas. Manis ya, Bu ya? Cuman tulangnya banyak banget nih, durinya kecil-kecil. Enak loh. Wah, nggak rugi ternyata. Nyari ikan ini dari pagi sampai sore. Di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanaman salak tumbuh subur secara liar hampir di setiap lahan perkebunan masyarakat. Ini karena kondisi wilayahnya yang terdiri atas perbukitan dengan ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Dari sekian jenis salak yang pernah saya temui di Indonesia, salak sidempuan merupakan spesies salak yang memiliki karakter unik dan khas. Buah dari salak sidempuan cenderung berukuran lebih besar bila dibandingkan dengan beberapa spesies salak yang tumbuh di Indonesia lainnya. Kalau dilihat dari luarnya hampir sama kayak salak biasa ya, Pak? iya. Cuman yang membedakan dalamnya nih. Bapak saya ngeri bukanya. Tajam banget. Nah, dagingnya berwarna merah. Tuh, warnanya merah muda. Nah, ini nih salah satu salak endemik dari Sidempuan. Salak merah atau mereka bilangnya salak narara. Enak. Sebenarnya rasanya ada sepetnya, cuman manis dan juicy atau berair, sangat berair. Beda kayak salak Pondo ataupun salak Bali. Kalau misalnya bibit buah merah kita bawa ke daerah lain, misalnya ke Jawa, bisa semerah ini, Pak? Belum tentu. Biasanya nggak merah seperti merah di Sidempuan. Dan rasanya? Rasanya pun berubah. Mungkin ada hubungannya sama kontur tanahnya, unsur hara tanah dan juga iklim. Iya. Ya.
Itu salah satunya mungkin bisa mempengaruhi buahnya menjadi seperti ini. Cuman ada di Sidempuan. Saya baru tahu loh kalau pohon salak itu merambat. Iya. Dia nggak tumbuh ke atas ya ternyata. Kalau udah tua dia kan, salak Sidempuan ini kan rebah lagi dia. Salah satu tanaman yang tidak pernah ganti tanaman dan tidak pernah mati-mati, salak Sidempuan lah. Salak yang berbuah sepanjang tahun ini dibudidayakan oleh masyarakat secara alami dari generasi ke generasi. Karakteristik, rasa, serta keunikan akan salak Sidempuan ini sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia. Bahkan, buah salak merah Sidempuan menjadi salah satu komoditi ekspor pada pemerintahan saat itu. Iya, ini juga nggak bebelah. Sampai berapa lama nih Pak dijemur ya? Ini dijemur sampai 7 hari dia baru kering. 7 hari Pak? Ih, lama. Kalau lagi nggak terik lebih lama lagi tuh ya? Iya. Buahnya diambil, biasanya bijinya ini udah dibuang aja menjadi limbah ya Pak? Iya. Tapi di sini Pak Gulma ada inovasi terbaru. Biji salaknya ini diolah, dijadiin kopi. Berlimpahnya produksi salak Sidempuan seringkali menjadikan harga salak menurun karena kelebihan stok di pasar. Keadaan seperti ini memicu ide kreatif salah satu petani salak untuk mengolah buah salak menjadi produk-produk makanan yang memiliki nilai ekonomis hampir senilai dengan harga buah salak matang. Limbah dari biji salaknya pun diolahnya menjadi minuman. Proses pembuatan kopi dari biji salak hampir sama dengan tahapan pembuatan kopi pada umumnya. Hanya saja, pembuatan kopi dari biji salak pada proses penjemuran biji buahnya cenderung lebih lama. Ini saya sengaja nggak pakai gula dulu nih, mau merasakan rasa aslinya. Lebih pahit Pak. Iya. Tapi rasa cepatnya masih terasa kan? Dia nggak ada rasa asam, beda kayak biji kopi ya. Mungkin karena biji kopi itu mengandung kafein, jadi ada asamnya. Kalau biji salak ini yang kita rasa cuman pahit dan sepat. Mantap juga Pak. Enak nih. Menikmati kopi biji salak buah karya petani desa Parsalakan ini seolah memantapkan rasa keyakinan saya akan semboyan gemah ripah Loh Jinawi pada negeri ini. Negara yang subur dengan rakyatnya yang makmur akan hasil buminya. Di Lubuk Sikaping ini merupakan salah satu penghasil beras atau padi terbesar buat wilayah Pasaman dan sekitarnya. Nah, kalau lagi musim tanam seperti ini nih, biasanya banyak belut. Nah, Pak Cicit biasanya kalau selain kasih tanam padi, kasih pasang ini, lukah namanya kalau di sini atau bubu. Ini bahannya sederhana sekali, cuman pakai lidi dari pohon kelapa, kemudian dianyam deh pakai tali rafia. Di wilayah Sumatera Barat, belut merupakan salah satu komoditi alam yang cukup digemari. Tak heran jika satu orang pemburu belut bisa mempunyai puluhan hingga ratusan lukah yang merupakan hasil karya mereka sendiri. Di samping bahan yang digunakan cukup mudah didapat, profesi sampingan sebagai pemburu belut ini sudah dilakukan sejak turun-temurun. Ini umpannya biasanya apa, Pak? Cacing. Cacing tanah. Selain itu apa lagi? Enggak murah. Selain cacing tanah. Oh, nggak suka yang lain. Umpannya satu-satunya biar dapat banyak cuman cacing tanah. Nah, Pak Cicit sudah pasang kemarin lukahnya di sawah. Nah, ini kalau udah selesai, kita mau ke sawah ngambil hasilnya yang kemarin. Bagi penduduk Padang Sarai, pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengambil perangkap belut atau lukah. Karena belut bersifat nokturnal, belut biasanya akan berburu mangsa dengan membuat lubang di lumpur pada malam hari.
Setiap luka yang terpasang semalaman dapat berisi 2 hingga 10 ekor belut yang terperangkap. Dua balik Ada? dua ekor. Ada lagi. Tuh. Pak. Wah, banyak ternyata Bapak dapat. Dengan kondisi sudah mati lemas juga. Duh. Ternyata belut sawah ini salah satu indikasi air dan udara yang masih bersih. Kenapa? Karena kalau belut itu makanannya serangga begitu ya Bapak? Serangga, cacing. Salah satunya yaitu capung. Nah, di situ ada capung, ada belut. Aktivitas perburuan belut oleh masyarakat Pasaman biasa dilakukan selepas masa panen hingga masa tanam tiba. Ada Pak? Masa ini merupakan masa peralihan dari masa kemarau menuju permulaan musim hujan. Ini licin sekali, saya nggak jago megangnya, memang harus ditekan kuat biar nggak kelepas. Kenapa belut yang masih hidup, dia masih sangat berlendir? Karena kalau belut itu kan bernapas menggunakan kulitnya yang berlendir ini. Soalnya dia kan masuk ke dalam lumpur-lumpur, jadi dia sembunyi, masih bisa bernapas ya karena itu kulitnya. Tapi kalau udah mati, udah bisa diambil ya Bapak ya, gampang diambil. Dan yang uniknya, belut sawah ini ternyata hewan hermaprodit atau berkelamin ganda. Jadi waktu dia masih muda, kelaminnya betina. Bapak tahu? Tahu. Baru tahu? Apa udah tahu? Sudah. Oh, sudah tahu. Berkelamin betina kalau waktu mudanya. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah tua, berubah menjadi jantan. Jadi sama seperti kayak ikan badut atau clownfish atau kerapu. Tapi sebaliknya, kalau kerapu itu biasanya dia waktu mudanya jantan, ketika tuanya baru betina. Clownfish seperti itu juga. Sudah, ini kita kasih masuk lagi di luka Pak. Ntar. Oke. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor belut terbanyak di dunia. Kebutuhan akan konsumsi belut terus meningkat dari tahun ke tahun. Cara pengolahan belut di sini macam-macam, tapi yang paling unik atau yang paling khas di sini dibikin gulai apa Kakak? Sambal asam durian. Sambal asam durian atau sambal asam tempoyak. Dengernya aja udah ngeces Kak. Tapi nggak bisa langsung dimasak, harus kita asepin dulu atau diasar. Nah caranya begini, harus di api dibilangnya atau dijepit pakai bambu. Tapi nyusunnya nih susah nih. Kalau Bapak tuh rapi banget ya tuh. Saya dari tadi nggak bisa karena licin belutnya. Proses pengolahan bahan makanan dengan teknik pengasapan ini dikenal akan memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada daging belut. Daging belut juga akan lebih awet dan tahan lama untuk disimpan. Karena kandungan senyawa fenol dan formaldehida pada asap yang bersifat membunuh bakteri. Olahan masakan berbahan dasar belut ini biasa disajikan dengan racikan bumbu khusus khas Sumatera Barat. Tempoyak atau hasil fermentasi dari buah durian ini akan menghasilkan cita rasa dan aroma khas yang menggugah selera. Aduh Kakak mantap sekali. Bikin nagih nih rasanya. Pedes lagi. Bumbunya sederhana, cuman rasanya macem-macem, campur-campur. Ada pedes, asem, dan juga manis. Manisnya itu dari
Belutnya karena dagingnya masih fresh ya, Kakak ya? Baru. Bumbunya sederhana tapi rasanya luar biasa. Harus coba ini. Sambal asam durian. Aduh, mantep.